salon juga. Misalnya sekarang konsumen sudah bisa meluruskan rambut sendiri, jadi pesaingnya di salon. Nah dia loh Ji. Hah? Yang mau ditanyakan? Coba ya. Bener gak sih? Oke, jadi ada macam-macam perantara jasa, yaitu waralaba atau franchise, agen, saluran elektronik. Jadi perantaranya bisa melalui itu ya. Waralaba tahu kan? Franchise. Jadi kita bisa beli izinnya untuk mendirikan perusahaan yang sama. Tapi tetap harus mengikuti prosedur perusahaan induknya. Jadi misalnya kan kayak KFC, misalnya Mas Sunolo beli lisensinya, beli izinnya. Nah, tapi tetap harus mengikuti aturan. Jangan sampai misalnya mendirikan KFC tapi yang dijual terang bulan gitu kan nggak mungkin. Tapi bisa disesuaikan, kayak misalnya kemarin kita bahas McD. Kalau di Indonesia ada nasi karena orang Indonesia suka nasi, tapi kalau di sini nggak ada, dan di Indonesia nggak ada babi karena orang Indonesia nggak bisa makan babi. Nah seperti itu bisa disesuaikan seperti itu. Cuman intinya produk-produk yang dijual itu tetap sama kayak perusahaan induk. Jadi tinggal diversifikasinya, tinggal yang masih berkaitan, nggak terlalu menyimpang jauh, itu nggak apa-apa. Terus melalui agen, bisa melalui saluran elektronik, misalnya kita promo lewat video atau gimana, promo lewat website, bisa lewat televisi, advertising, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, kita masuk ke bukti fisik jasa. Nah, kalau ruang lingkup bukti fisik jasa itu ada ini ya, orangnya, ada prosesnya itu pelayanan yang diberikan orang ini ya, berarti karyawannya, people, terus bukti fisiknya physical evidence. Jadi barang-barang, bukan barang sih sebenarnya, bukti-bukti yang bisa mendukung bahwa oh jasa ini memang ada. Kan saya sudah pernah bahas sebelumnya, kayak misalnya restoran ya meja makannya, terus habis itu dekorasi ruangannya. Kalau hotel juga dekorasi kamarnya, lobbynya atau apa, atau bangunannya, itu kan juga bukti fisik jasa. Nah ini strategi bukti fisik jasa, memahami
dampak strategi bukti fisik jasa. Biasanya kalau ada bukti fisik jasa harusnya malah mendukung kelangsungan usaha kita. Jadi kan kalau nggak ada bukti fisiknya, kita konsumen mana bisa tahu, mana bisa mengenali jasa kita. Ini memperjelas peran Servicescape, terus menilai dan mengidentifikasi bukti fisik, sama memperbaiki dan memodernisir bukti, sama fungsionalitas silang pekerjaan. Jadi misalnya kan proses kayak di alur di rumah sakit, ya orang dari awal masuk harus ke sini. Nah, itu salah satu buktinya bisa kita tempel. Jadi alur yang harus dilakukan oleh orang yang datang ke rumah sakit itu bisa kita tempel. Itu termasuk salah satu bukti fisik jasa, yaitu proses yang harus dilalui oleh konsumen. Itu kita pampang misalnya di pintu masuk, itu salah satu bukti fisik juga. Jadi pokoknya intinya bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan itu harus mendukung dan memperjelas jasa yang kita berikan, dan harus sesuai. Oke. Jangan sampai malah nggak mendukung bukti fisiknya. Iya. Mbak, habis ini mau kuis, Mbak. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang bukti fisik jasa?